bilangan bulat menjadi faktor prima. Tujuan kita belajar faktorisasi bilangan bulat menjadi faktor prima agar kita dapat mengetahui susunan bilangan tersebut dari faktor-faktor primanya. Untuk sasarannya yaitu kelas 4. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui pengertian dari faktorisasi prima. Faktorisasi prima itu adalah cara memecah suatu bilangan menjadi bilangan-bilangan kecil sehingga bilangan tersebut sudah tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan lain kecuali oleh satu dan bilangan itu sendiri. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasannya faktorisasi prima itu adalah cara mencari penyusun pada suatu bilangan. Apakah ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Ya, apa? Apakah ada contoh soalnya? Ada. Nah, contoh soalnya di sini ada bilangan 30. Nah, dari bilangan 30 ini kita harus mencari penyusun dari bilangan 30. Yang pertama caranya, 30 itu harus kita bagi dengan faktor prima yang terkecil. Berapa faktor prima yang terkecil? 2. Berarti 30 ini dibagi berapa? 2. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, terus 15 ini masih harus kita bagi karena 15 ini belum mencapai bilangan terkecil. 15 dibagi berapa? Kalau dibagi 2 bisa nggak? Tidak. Berarti faktor prima terkecil setelah 2 berapa kira-kira? 3. 3 berapa? 5. Iya, 5. Terus yang ketiga, ini ditulis 5 di sini. 5 ini kan masih belum habis kan? Nah, dibagi berapa? Dibagi 5. Dibagi 5. Kalau dibagi 2 bisa nggak 5? Tidak. Dibagi 3 bisa nggak? Tidak. Berarti 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, yang dimaksud faktor prima itu adalah ini. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah paham? Ya, jadi kalau disimpulkan 30 itu sama dengan berapa? 2 kali 3 kali 5. Ya, betul. Bu. Ya. Mau tanya, ini kenapa 30 nggak langsung dibagi dengan 30? Kan nanti juga sama, Bu, hasilnya kan 1. Pertanyaan yang bagus sekali. Meskipun 30 itu dibagi 30 hasilnya 1 sama seperti ini tadi ya. Nah, nanti caranya itu akan dijelaskan oleh Bu Eka. Kenapa kita tidak langsung membagi 30 dibagi 30? Karena kalau kita langsung membagi 30 dibagi 30 itu kita tidak tahu apa saja faktorisasinya. Di sini kan 30 kan faktorisasinya 2 dikali 3 dikali 5. Kalau kita langsung membagi 30 dibagi 30 itu faktorisasinya kan hasilnya 1. Jadi faktorisasinya itu tidak terstruktur. Nah, kalau kita dibuat seperti ini, kita jadi tahu apa saja strukturnya 30 yaitu 2 dikali 3 dikali 5. Seperti itu. Oke, terima kasih, Bu Eka. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang faktorisasi bilangan bulat menjadi faktor prima. Nah, tetapi dalam kehidupan nyata ya, agar lebih mudah. Baik, Bu. Oke, di sini siapa yang ingin membantu Ibu? Saya, Bu. Oke, Tapi faktorisasi itu yang memecah angka menjadi perkalian bilangan prima kan, Bu? iya, betul sekali Muti. Jadi bayangkan kalau Muti punya 36 kotak snack, itu harus dibagi sama rata. Jadi 36 ini nanti harus dibagi sama rata oleh setiap perkelompoknya. Jadi caranya adalah memecahkan 36 ini untuk menjadi faktor-faktor prima. Kenapa harus faktor prima, Bu? Karena faktor prima membantu kita melihat struktur dari ini ya, struktur angka sebenarnya. Misalnya 36. 36 ini nanti dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Jadi kita tahu 36 ini punya kombinasi faktor dari 2 dan 3. Ini ya. Ini faktorisasi primanya jadi 2 dan 3. Bu, jadi kalau pembagian kue itu bisa menggunakan faktorisasi prima juga nggak, Bu? Bisa sekali Nanda. Jadi misalnya ya, nih kamu punya 24 potong kue ya. Punya 24 potong kue. 24 ini itu bisa dibagi dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Jadi kita bisa nih, 2 kotak itu berisi 12. Dibagi sama rata. Jadi 2 kotak itu per kotaknya itu 12 dibagi sama rata. Berarti faktorisasi bukan cuma buat matematika di buku ya, Bu? Tapi juga bisa mengatur semua yang jumlahnya banyak. Wah, berarti kalau aku punya 48 permen, bisa difaktorisasikan dulu ya, Bu, kalau mau membagi. Benar sekali. Jadi setelah mempelajari materi tadi, kita lanjut ke latihan soalnya. Di sini soalnya, faktorisasikan bilangan bulat di bawah ini menjadi faktor prima. Yang A ini faktorisasi 48, dan yang B ini faktorisasi 36. Untuk caranya seperti ini, buat yang A, faktorisasi 48.
48 dibagi berapa, yang dibagi bilangan prima berapa, yang paling terkecil dan yang bisa membagi bilangan bulat 48. 2. Ya, 2. 48 dibagi 2 sama dengan 24 dibagi 2 sama dengan berapa? 12. 12 dibagi 2 lagi sama dengan berapa? 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3 dibagi 3 sama dengan 1. jadi faktorisasi prima dari 48 jadi faktor primanya itu yang ini 2, 3 jadi di sini 2 nya ada berapa? Sama Ada 4. ya, dikali 3. baik, siapa yang mau mengerjakan yang ini faktorisasi 36? Saya. Oke, kita silakan. Jadi kesimpulannya, faktorisasi prima membantu kita memecah sebuah bilangan menjadi bagian yang paling dasarnya. Dengan memahami faktor-faktor prima, kita bisa lebih mudah membagi, mengelompokkan, dan juga menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan jumlah benda. Semakin paham faktorisasinya, semakin cepat kita menemukan solusi yang tepat. Sebelum kita tutup video pembelajarannya, aku punya pantun nih. Jalan-jalan ke kota lama. Cakep. Beli roti bersama teman. Cakep. Faktorisasi kebilangan prima. Cakep. Bikin menghitung lebih gampang. Sayang Bu. Kuale. Bilangan bulat ke bilangan Bilangan lain. Yuk, kok sih?